Allah. Turun ke Jabal Sur, kita lihat bagaimana kalian pernah tahu ya tadi. Alhamdulillah sempat berada di situ. Bagaimana kita bertadabbur alam, bahasa anak pesantrennya. Dan menziarahi apa yang ada dari sejarah Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ibu nanya, amalan apa sih yang kita lakukan sehari-hari? Sebenarnya kan banyak lah dia. Amalan yang paling wajib kita ada di kehidupan ini tentunya yang bersama dengan sabar. Kenapa? Kalau kita sudah sabar nanti ikut betul. Kalau kita udah sabar nanti ikut tersenyum. Kalau kita udah sabar, semua kerjaan kita udah sama. Jadi utamanya itu sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Maka kalian cukupkan wasta'inu bis-sabri dengan sabar, was-shalah kemudian dengan salat. Jadi dua. Berusaha itu dua. Salat sama sabar. Allah yang langsung berfirman, berfirman. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha, dan sesungguhnya adalah lakabirah, sangat besar dua-duanya. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk insyaallah sadar dengan salat itu sangat gampang. Kemudian tadi ada kakak-kakak yang sebut tabassamuka bi wajhi akhika sadaqatun, senyummu dengan saudara-saudaramu itu sedekah. Itu hadis Rasulullah. Tapi ada ibu yang bilang jangan senyum kepada suami Orang. Astagfirullah. Aduh. Jangan bilang cari istri lagi di sini. Itu bahaya kita lah. Soalnya bapak-bapak ini menang dua sama masih. Umur 17 tahun kembali. Itu satu lagi. Kemudian Bapak Ibu kita akan ke mana? Jabal Rahmah. Ceritakan sedikit apa sejarah. Jabal Rahmah adalah berdekatan di Arafah namanya. Jadi Arafah itu ada area. Arafah dianggap dari kata bahasa Arab Arafah atau Urfun. Urfun itu artinya bangunan-bangunan yang dibuat kokoh sampai ke atas, sehingga kita ketika di atas bangunan tersebut nampaklah semua landscape dari sekelilingnya. Arafah diambil dari kata urfun. Kalau urfun dalam bahasa fikih itu artinya adalah yang biasanya diketahui oleh manusia. Tapi kalau urfun dalam bahasa Arab itu artinya adalah fondasi yang disusun sampai tingginya itu melihat dari landscape di sekelilingnya. Yang Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya kita ke atas, kiri nampak, atas nampak, depan nampak, kanan nampak, belakang nampak. Itu namanya Arafah. Nah, Arafah dengan arti bahasa Indonesia yaitu mengetahui. Araf. Kita arif, kami tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, Jabal Arafah artinya adalah gunung tempat mengetahui. Maksudnya apa? Jabal Arafah itu adalah pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Kila dikatakan bahwasanya setelah bertahun-tahun lamanya, berbulan-bulan lamanya, Nabi Adam dan Siti Hawa itu dipisahkan dari surga setelah Bapak Ibu memakan buah biji. Setelah memakan buah biji, Allah kasih kepada Nabi Adam percobaan turun ke bumi dengan memisahkan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertemuannya di mana? Di Jabal Rahmah atau yang kita sebut dengan Arafah. Di Arafah ada Jabal, Jabalnya disebut dengan Jabal Rahmah. Rahmah artinya apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Kenapa disebut dengan kasih sayang? Ya karena itu tadi Nabi Adam dan Siti Hawa ditemukan di Jabal Rahmah. Apa hikmah yang kita bisa ambil di situ? Di situ setiap satu sejarah yang saya bilang
situ hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di situ dan tempatan di situ Nabi Adam dan satu Hawa, maka disilahkan kita untuk apa? Berdoa. Doanya ada yang khusus enggak? Tidak ada. Ketentuannya ada yang khususnya? Tidak ada. Artinya apa? Doa di dalam bis pun jadi. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian hal-hal yang dilarang di sana, banyak jemaah Indonesia tahu dari telepon mana, insya Allah kita dan butik tidak seperti itu. Banyak di sana kita turun kemudian ngambil batu coret, itu semuanya sama. Contoh nanti Amri, Love, Irma, banyak gitu tuh. Contohnya nanti Yusuf, Love, apa gitu, banyak kali gitu. Ada yang berharap contohnya misalnya bidadari, ditulisnya bidadari di tangan yang di dalam maka dengan itu tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu, karena itu merusak saksi sejarah yang Allah buat di situ. Kita bisa didosa. Tidak ada namanya sesuatu yang Allah tentukan yang aneh-aneh. Semua syariat Allah itu untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Sholat dibutuhkan, dengan sholat kita lancar bergerak. Di antara hikmah daripada sholat, jadi disuntik dan segala macam itu mengalirkan peredaran darah dengan lancar. Maka daripada waktu itu Bapak Ibu, semua syariat yang Allah buat untuk umat manusia, maupun itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, syariat-syariat Allah itu untuk semua kebutuhan manusia. Tidak ada Allah itu menuntut manusia di esok harinya. Allah itu tidak menuntut sholat kita besok. Allah itu tidak menuntut sholat kita maghrib. Allah itu tidak menuntut sholat kita isya. Apa yang Allah tuntut? Saat sekarang kamu berada, detik sekarang kamu berada, apakah kamu berzikir kepada Allah? Apakah kamu mengingat Allah? Apakah kamu sholat? Apakah kamu berpuasa? Maka dari itu Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada suatu kisah diceritakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini siapa? Salah satu pendakwah nomor satunya di dunia, berarti dari Mesir. Jadi beliau bilang, suatu hadis, di hadis Qudsi itu adalah hadis yang perkataannya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Quran perkataan dan kalamnya dari Allah. Nabi hanya menyampaikan. Hadis perkataan dan maknanya itu dari Nabi. Tapi kalau hadis Qudsi perkataan dari Nabi Muhammad SAW, tapi maknanya dari Allah. Ya. Ada di suatu hadis Qudsi diceritakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Wahai bini-bini, bagaimana kamu lihat manusia? Apa makna? Jadi artinya seperti inilah. Wahai bini-bini, bagaimana kamu lihat manusia? Kata bini-bini, kalaulah aku bisa melancapkan diri pada mimpi di semua manusia akan bertumbuh manusia tersebut. Karena kenapa? Karena aku melihat mereka itu dikasih kenikmatan, tapi mereka pikir, kata bini. Kemudian laut juga berbicara, ya Allah, kalaulah aku diizinkan untuk meninggalkan seluruh umat manusia, izinkan aku ya Allah meninggalkan semua umat manusia. Kenapa? Mereka telah diberi kenikmatan, tapi mereka kufur. Apa itu kufur? Tidak bersyukur. Kemudian banyak ada bumi, ya Allah, aku goncangkan diriku ini supaya umat manusia semua muslim. Kenapa begitu? Karena banyak dari umat manusia ketika dikasih kenikmatan mereka kufur. Apa balasan Allah dalam kisah tersebut? Da'uni wa'budu, tinggalkan aku dengan memberikan aku. Itu apa? Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Allah itu seluruh dosa kita kecuali syirik akan mengampuni semua walaupun banyaknya seperti lautan, walaupun banyaknya seperti kerikil di gunung, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengampuni. Jadi Allah itu apa? Kita beristighfar. Kita beristighfar, memperbanyak ibadah, apalagi sekarang kita berada di kota suci
itu 1000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi berapa Bapak Ibu? 1000 kali lipat. Hadisnya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Belum hafal, nggak apa-apa. Hadisnya lebih kurang maknanya, barang siapa yang sholat di masjidku ini, barang siapa yang sholat di masjidku ini, kata Rasul. Maksudnya masjid apa? Nabawi. Maka pahalanya 1000 kali lipat dari masjid yang lain, kecuali kata Rasul Masjidil Haram. Ya, itu hadisnya. Langsung saya aja hafal, karena insya Allah itu teks bahasa Arabnya sudah pasti ada di hadis Al-Bukhari. Nah, di kiri kita sebenarnya banyak dari ada Jami'ah Ummul Qura. Apa arti Jami'ah Ummul Qura? Belakang kita udah di belakang ini. Itu artinya kuliah atau Universitas Ummul Qura. Jadi di Mekah ini ada Jami'ah Ummul Qura. Jadi nanti ada Jami'ah Abdul Aziz. Jadi banyak universitas-universitas Islam dunia yang ada insya Allah usulnya orang Indonesia. Orang Indonesia ini di dunia ada tahu, Jepang ada, Korea ada, mana lagi? Mesir banyak. Juga kita lengkap, kita pasti orang travel semuanya. Salah satunya adalah 3M dan YT. Allahu Akbar. Makro, yang insya Allah ya, nyaman, yang insya Allah ke iklan. Insya Allah kita akan berangkat, jangan kita berangkat, bulan depan lagi. Kalau minta kepada Allah itu jangan yang tanggung-tanggung, minta yang memang betul-betul tinggi musuh. Karena kalau misalnya turun standarnya, nggak kemana-mana, berarti 2 bulan lagi. Kalau misalnya mintanya tahun depan, nanti dikabulkan 2 tahun lagi, kan rugi. Nah, mintanya bulan depan, dikabulkan 2 bulan lagi. Karena nanti kita nggak tahu. Layar haji, Allah, min khairi, ya, persib kata Allah. Allah itu memberikan rezeki itu tidak tahu kita di mana aja. Adalah dari Pak Ida, mungkin ada yang mau umroh di rumah Pak Ida, ya Pak ya? Insya Allah, mungkin nanti umroh-umroh dari Bang Diki. Nah, kemudian Bapak Ibu kita telah memasuki di area Arafah. Ada yang kuning, Bidayat Arafat. Arafat itu jamak dari Arafah. Jamak itu apa? Kemanya. Bidayat Al-Arafat artinya apa? Arafat start here. Apa artinya? Arafah itu mulai dari sini. Nah, ini yang semua ketika haji akan di sini. Tenda-tendanya mana? Tenda-tendanya di lepas dulu, dicatat dulu, karena pemerintahan Arab Saudi itu sangat mengistimewakan orang haji dan umroh. Ketika haji itu disiapkan seperti sini, mulai dari kamar mandi, mulai dari tenda-tenda yang ber-AC, semuanya di sini. Jadi ini nanti haji itu bangun dari negara Indonesia, Thailand, Vietnam, semuanya. Kalau misalnya kita jumpa sama orang lain nggak tahu kita bahasanya gimana Bapak Ibu? Pakai bahasa isyarat. Dari antara rukun haji itu adalah di Arafah. Apa kata Rasulullah SAW? Al-Hajju Arafah. Artinya apa? Haji itu ada yang Arafahnya. Jadi kalau misalnya Arafahnya tinggal, bukan hajinya. Selesai. Jadi haji itu adalah Arafah kata Rasul. Al-Hajjul Arafah kata Rasul. Haji itu adalah Arafah. Kalau bukan Arafah berarti bukan haji. Kita sekarang tidak berarafah, maka kita bukan haji. Kita namanya apa? Umrah. Umrah itu bagian dari haji yang kecil. Kita tunaikan haji kecilnya, insya Allah tahun depan kita haji semua orang jahil. Amin ya Allah. Habis itu ke Mina. Musdalifah itu cuma singgah aja ngambil batu. Mabit di Musdalifah. Ya. Karena lebih 2 juta orang Pak sini kan.
Bapak mohon maaf Bapak Ibu saya mundur sebentar.